Mohon maaf Bapak Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Kapolres. Kita diajarkan sopan santun, tata krama, tak boleh melangkah. Nah, anak raja memakan rambai-rambai dimakan di tanah lapang. Ibu-ibu jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Ibu-ibu, walolo habari. Masya Allah, lama saya menghafalnya itu. Saya ulang-ulang di mobil tadi, walolo habari. Takutnya salah ucap, lolowa. Izinkan saya Bapak membelakangi, bukan karena tidak beradab, tidak sopan santun, tapi karena kita memakai prinsip keadilan. 30 menit Bapak-bapak, 30 menit ibu-ibu, 30 menit menjawab pertanyaan, 90 menit kita akan bersama, insya Allah. Dulu orang musyrik jahiliyah, mereka punya filosofi istrinya banyak, poligami unlimited edition. Istri pertama lahir anak laki-laki, habis itu dia nikah, terakhir umur 70, istrinya umur 17. Begitu digas mati. Maka anak pertama dari istri pertama akan mewarisi istri yang terakhir. Ibu-ibu nyambung? Anak pertama dari istri pertama akan mewarisi istri yang terakhir. Apa artinya? Perempuan diwarisi seperti jagung, perempuan diwarisi seperti harta. Tapi sekarang ada orang Gorontalo yang diwarisi? Tidak ada. Justru ibu-ibu dapat harta warisan. Siapa yang mengangkat derajat dan martabat ibu-ibu kalau bukan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu. Maka yang paling banyak mestinya bersolawat bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu mesti banyak bersolawat, karena Nabi yang sudah mengangkat derajat kalian bapak-bapak ibu-ibu. Ustadz Somad ngomongnya jangan kuat-kuat lah, kami jantung kami lemah, nanti kami terkejut. Saya ngomong kuat ini bukan kurang ajar, ngomong kuat ini bukan mau menakut-nakuti, karena kita ini kan ramai. Apalagi ini pagi, yang biasa tidur pagi ngantuk. Maka kalau saya kuat gitu, Nabi. Ini mesti saya jelaskan supaya jangan ada orang suuzon. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zan, jauhilah prasangka, inna ba'dadz-zanni ismun, karena prasangka itu dosa. Mudah-mudahan kita dijaga dari prasangka insyaallah, amin. Makanya kalau ibu-ibu ada prasangka jelek, ada prasangka buruk, ada prasangka tidak baik, hilangkan prasangka di hati dengan solawat, bukan somat, solawat. Tiba-tiba datang prasangka, ini mentang-mentang punya mobil baru, rumah baru, sombong, ngomongnya nggak baik. Ini langsung solawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dengan berselawat hilang suuzon, dengan berselawat hilang sakit hati, dengan berselawat hilang membicarakan aib orang lain. Ibu, kabarnya anak saya sudah punya anak tapi tidak ada suami, hamil 3 bulan. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sudah sengaja daftar TM nih, mau ngobrol pagi ini, kalau bisa sampai sore kita ngobrol. Kabarnya saya sudah anak suami lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ambil itu tasbih yang tergantung di kaca spion mobil. Hai mobil, kau sudah terlalu lama bertasbih, ganti-gantian kita ya. 3 kali umroh, 3 tasbih tergantung di mobil. Untuk apa mobilnya bertasbih? Ambil itu tasbih, cabut,
banyak-banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Nanti kalau pengajian ada kawan-kawan ngantuk di sebelah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi tentu orang Gorontalo tidak kasar seperti itu. Biar lembut bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lembut. Kalau lembut dia tidak bisa, agak keras sedikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Janganlah kuat-kuat Pak Ustadz, jantung kami lemah, kami sakit. Andai mati dia saat mendengar solawat itu, maka tetap dia dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Memangnya kalau ibu meninggal dunia, ada bapak yang mau menemani agak satu malam di liang lahat? Ada. Sekarang bapak itu yang ngomong, Adinda jangan pergi lama-lama ya, setengah napasku pergi. Kaulah bulan, kaulah bintang, siang dan malam jadi kenangan, makan tak lelap, tidur tak kenyang. Saya mau ngetes saja, kira-kira di Gombal masih sadar apa tidak? Itu semua hanya kata-kata indah ketika masih hidup. Begitu malaikat maut mencabut nyawa, harta yang banyak menjadi gono gini. Apa artinya? Kau begono, aku begini. Yang bisa menyelamatkan ibu tidak lain tidak bukan hanya dia. Siapa dia? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali ibu bersalawat satu hari? Jangan jawab. Jangan jawab. Karena kalau dijawab itu hanya membuka kelemahan kita. Ustaz Somad berapa kali salawat? Kan udah janji nggak boleh dijawab. Oleh sebab itu maka belilah tasbih yang satu putarannya 100, di ujungnya ada 10, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Maka sehari 1000 bagus. Ustaz Somad, suami saya pulang pakai narkoba. Dia pergi ke tempat maaf ke PSK, belanja kurang. Gimana nih Pak Ustadz? Panggil wali. Ibu punya 6 wali. Ada ayah, ada kakek, ada abang, ada adik, ada paman, abang ayah, adik ayah. Panggil suami, nasihati dia. Kalau dia berubah, terimalah dia dengan cinta. Kalau dia tidak berubah, gugat ke pengadilan. Tapi saya nggak sampai hati Pak Ustadz. Anak kecil melihat dia ingat Fir'aun. Melihat anak hati menangis. Nah, kalau gitu hiduplah sama dia. Tapi hati saya panas. Banyak-banyak bersolawat. Pokoknya asal nampak dia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lama-lama dia heran. Kenapa kau setiap melihat aku bersolawat? Hatiku panas. Daripada kuali ku lempar kau mati. Bagus aku bersolawat. Kira-kira yang merubah hati dia menjadi baik tak baik, apakah dokter, apakah psikolog atau obat? Yang merubah hatinya adalah Allah. Allah Maha Kuasa merubah hati yang tak baik menjadi baik. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Makanya bacakan selawat ke air minumnya, ke kopinya sambil masak. Sallallahu ala Muhammad. Meniup boleh, tapi jangan jangan. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku mohon berkat selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lembutkanlah hati suamiku ini ya Allah. Lembutkanlah ya Allah. Kalau tidak lembut, matikan dia sekalian. Jangan. Tidak boleh mendoakan orang yang tidak baik. Sedangkan kepada orang kafir saja apa doa Nabi? Allahumma hdi qaumi. Berikan hidayah kepada orang yang tak baik. Fa innahum la ya'lamun. Maka insyaallah air yang dibacakan solawat berubah molekulnya menjadi molekul-molekul yang cantik, indah, bercahaya. Sudah diteliti di Jepang.
Maka ada anak sakit, bacakan selawat, kasih dia minum. Ada orang yang susah melahirkan, bacakan selawat. Ada anak yang bandel, bacakan selawat, tiupkan ke kepalanya. Bersolawat, banyak-banyak selawat. Dan yang paling puncaknya adalah saat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi. Ibu kandung tidak bisa membantu, ayah kandung lari. Wa sahibatihi wa banihi. Istri tak bisa menolong suami, anak-anak tak bisa membantu. Anak yang ibu kandung 9 bulan 10 hari, anak yang ibu susukan selama 2 tahun. Betul? Ternyata tak banyak yang menyusukan anak 2 tahun. Yang lain yang menyusukan anaknya kaleng. Maka jangan heran kalau anak pulang dari sekolah nggak meluk ibunya, meluk kaleng. Jangan sampai anak kita demam. Dulu anak-anak kalau demam, mama, mama. Anak sekarang nggak, kaleng, kaleng. Gara-gara dikasih susu kaleng. Ustadz ini ngejek aja. Bukan ngejek. Itu yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Haula ini 2 tahun, Kamila ini 2 tahun, susukan anakmu 2 tahun, susukan anak anda 6 bulan, maka akan selamat dari osteoporosis, selamat dari penyakit, selamat dari ada kekebalan tubuh. Yang mengajarkan susukan anak 6 bulan ASI eksklusif Dinas Kesehatan Republik Indonesia. 6 bulan cuman dia kasih tahu. Diskon berapa itu? Diskon 25%, 75% dia uang. 26 bulan. Nabi mengajarkan 2 tahun. Anak-anak kecil zaman dulu mandi di sungai, mandi di pantai, biru bibirnya kedinginan, gak ada sakit. Kenapa? Menyusu ibu, ASI susu ibu. Anak sekarang baru ngelihat mendung udah bersin. Susukan anak anda. Ikatan emosional ibu dan anak dekat. Saya tadi di rumah Bapak Al-Habib Al-Mukarram Fadil Muhammad Al-Hadar, dikasih makan mie, dikasih makan nasi, dikasih makan bubur ayam. Wajah siapa yang teringat? Wajah siapa yang diingat? Orang kalau dia sayang pada ibunya, sayang pada keluarganya, sayang pada anaknya, maka yang dia ingat itulah yang pertama. Maka jangan heran ibu-ibu tiba-tiba anaknya pulang dari Jakarta, pulang dari Makassar, membawa makanan. Ini bu, kenapa ingat? Karena kontak 2 tahun ibu susukan. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua main-main, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga ajarkan surat-surat pendek sambil masak. Anak motong-motong cabai, motong bawang. Sallallahu ala Muhammad. Garamnya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka anak-anak pun akan menjadi anak yang soleh. 6 tahun pertama usia emas. 2 tahun pertama susukan. 2 tahun kedua main-main. 2 tahun ketiga didik dengan bacaan surat-surat pendek, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Qari'ah, Al-Balad, Al-Ikhlas. Inilah yang akan menolong di masa depan. Puncaknya adalah lahirlah generasi-generasi pencinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dia generasi itu? Inilah yang sedang ada di hadapan, melimpah ruah sampai ke tepi jalan. Habib Fadil Muhammad nanti acaranya di mana? Di masjid, Ustaz. Apa muat masjidnya? Masjidnya besar Pak Ustaz. Ternyata entah masjid ini kecil, entah orangnya banyak. Rasanya masjid ini besar. Ini 2 masjid nampaknya dijadikan 1. Besar sekali, sama bentuk kiri dan kanan. Sampai saya bingung, kenapa tempat imamnya di sana, kenapa tidak di tengah? Besar sekali ini masjid. Tapi melimpah ruah, lihatlah ibu-ibu sampai di luar sana, di tepi kaca. Ibu-ibu yang tegak di tepi kaca, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Kami melihat ibu di sana seperti ikan mas koki dalam akuarium. Masya Allah, tabarakallah. Yang di dalam masjid
dapat pahala iktikaf insyaallah. Amin. Yang di luar masjid dapat pahala iktikaf karena sopnya nyambung dan dapat pahala jihad fi sabilillah. Kalian yang di luar kepanasan, saya tahu kalian di luar kepanasan karena tidak dapat tenda. Kalian di luar kepanasan karena cahaya matahari. Jangan kalian sangka kami yang di dalam ini dingin, panas juga.